Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 20 November 2021, Pekan Biasa ke-33. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta dengan tema Positive Thinking, Bahagia. Doa dan renungannya oleh saya Suster Maria Benita PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menyertai kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Rohmu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Bapa yang Maha Kasih, pimpin dan tuntunlah kami anak-anak-Mu dalam segala gerak laju kami, dalam karya pelayanan kami, dan dalam perutusan kami. Buatlah kami untuk selalu berpikir positif dan selalu bertindak seturut kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dengan tulus dan ikhlas, agar sesama dapat melihat Engkau hadir dalam diri dan dalam karya pelayanan kami, sehingga sukacita kerajaan Allah boleh diwartakan di bumi ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus tulisan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya,
Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Positive thinking, bahagia. Para sahabat yang terkasih, rasa tidak percaya akan sesuatu bisa membuat kita memiliki keraguan dan tentunya menjadikan kita terus bertanya untuk mengetahui kebenarannya. Setiap kita tentu pernah mengalami hal demikian. Orang Saduki dalam Injil tadi datang dan bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan, sebab mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka mempersoalkan tentang seorang perempuan yang kawin dengan 7 orang bersaudara, dan akhirnya mereka semua meninggal. Dan yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang mengalami kebangkitan dan siapakah yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Namun Yesus dengan tenang menjawab, jika setiap orang hidup, kawin dan dikawinkan, namun orang mati tidak akan kawin dan dikawinkan, sebab mereka tidak akan mati lagi, karena mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena telah dibangkitkan. Para sahabat yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita sering mempersoalkan hal-hal yang tidak seharusnya dipermasalahkan. Kadang hal kecil yang sebenarnya bukan masalah yang besar, namun kita menjadikannya seperti satu masalah yang luar biasa. Bahkan kita mencari-cari persoalan dan menjadikannya sebagai masalah yang besar. Hal demikian dikarenakan kita kurang memiliki rasa percaya dan keyakinan akan sesuatu. Selalu negative thinking dalam diri. Misalnya dalam rumah tangga,
Ketika suami yang tidak memiliki kepercayaan terhadap istri dan mulai mencari tahu dan mencurigai istri, dan akhirnya kehidupan yang awalnya tidak ada persoalan, enjoy saja, akhirnya muncul persoalan dalam rumah tangga hanya karena pikiran kita, hanya karena ketidakpercayaan kita kepada istri, suami, dan anak-anak kita. Para sahabat yang terkasih, jangan membiarkan keraguan dan sikap kurang percaya menjadikan kita sebagai sumber masalah dalam hidup, entah dalam hidup keluarga, komunitas, dan juga di tempat kerja kita. Mari kita membangun kepercayaan terhadap hal-hal baik dalam diri sesama kita, agar dapat terhindar dari persoalan dan tidak membiarkan diri kita menjadi sumber datangnya persoalan. Tuhan memberkati kita. Amin. Para sahabat yang terkasih, Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita ketika kita dengan tulus dan rendah hati datang kepadanya. Mari kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Semoga Tuhan melindungi bangsa dan negara kita, khususnya dari wabah virus corona. Mohon kesadaran bagi setiap warga negara agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi sesama yang daerahnya terkena bencana alam. Semoga mereka selalu dijaga oleh Tuhan dan diberi kekuatan, kesabaran atas musibah yang dialami, serta para korban bencana alam boleh mengalami kebahagiaan surgawi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga Katolik. Semoga dalam membangun dan menjalani bahtera rumah tangga, suami dan istri selalu memiliki rasa cinta, perhatian, kepercayaan, dan juga keterbukaan satu sama lain, serta rasa tanggung jawab dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga menyerahkan para biarawan-biarawati. Semoga mereka diberi kesetiaan, sukacita, dan semangat dalam menjalani tugas pelayanan mereka sebagai para pewarta Injil di tengah dunia yang semakin modern ini. Mohon dijauhkan dari segala godaan serta kekuatan dalam menghadapi tantangan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga berdoa bagi sesama saudara kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga rahmat dan kasih Tuhan menyertai mereka, dan semoga Tuhan menjamah penyakit yang dideritanya, agar mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Para kudus pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabatku. Jumpa lagi dalam doa dan renungan hari berikutnya. Tuhan memberkati.